Ini ada permintaan dari jamaah, Pak Ustadz, tolong dibahas dikit dong masalah kurban. Beneran saya punya buku, udah lama, tahun 2008 saya. Nih, pengajian santri. Ini terjemah dari kitab Darul Badiah. Di sini komplit bab kurban nih. Kalau udah pada punya, silakan aja baca di halaman 212. Ini ada fatwa yang bukan menyesatkan. Kasihan tukang-tukang kambing. Satu kambing cukup buat sekeluarga. Hingga banyak laporan dari jamaah saya yang jualan kambing. Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Itu biasa orang beli kambing 3, 4. Di satu cukup buat satu keluarga. Begini Pak, memahaminya. Kan kalau Nabi berkurban itu ada duanya tuh. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dari umat Muhammad. Itu doa. Tidak mengambil dalil satu kambing buat keluarga dengan doa itu. Maka ambil jalan tengah. Diniatin boleh. Aman nih, kita tahun ini cuma mampu satu kambing. Beli buat satu orang. Pahalanya buat rame-rame. Begitu caranya. Kemudian dipahami satu kambing boleh buat rame-rame. Panitia tulis, ini 1 ekor kambing 9 orang ditulis. Ini harus saya luruskan nih. Apa ada ustadz ngetop ngomong kayak gitu. Saya sampai-sampai kan jangan viral, belum tentu alim. Orang banyak orang viral nggak paham fikih. Ngaji fikih sama orang yang ngerti fikih. Hadis bukan fikih. Kitab hadis bukan kitab fikih. Itu sumber hukum namanya. Al-Quran bukan kitab fikih, sumber hukum. Harus dikaji lagi, diolah lagi. Jangan kemudian fatwa. Boleh satu kambing buat sekeluarga. Sekalian aja RT sama satu RW. Ini kacau nih fatwa. Ini merugikan tukang kambing. Ini kalau tukang kambing tahu nih, gue dikasih hadiah nih. Gara-gara Pak Ustadz tuh orang jadi beli kambing banyak. Kan tukang kambing pelit-pelit sama gue. Orang bisa akikah karena Ustadz yang ngasih tahu kan. Orang bisa rajin korban karena Ustadz kasih tahu. Tukang kambingnya bakil-bakil. Enggak, bukan nama orang kono, orang jauh. Nah itu yang harus diketahui itu. Ya. Kemudian yang kedua, ini saya angkat yang krusial aja. Pak Ustadz, bagaimana Pak Ustadz kalau kita korban, kita panitia terima kambing tanduknya patah. Begini Pak, organ tubuh yang tidak bisa dimakan boleh kita terima. Contoh tanduk, memang ada sayur tanduk, sop tanduk, sate tanduk, kecuali pisang tanduk kalau kita. Tanduk patah biarin aja, emang kambing sukanya beradu, dia gatel. Apalagi kalau nggak beradu, cuman jangan diadu. Gue tahu lu gatel ya, gue adu. Itu dosa tuh. Biar aja dia berantem kemauan sendiri, tapi jangan diadu, dosa. Gatel dia. Nah resiko beradu, kadang-kadang tanduk patah. Terus kita jadi panitia, nerima tanduk patah, terima nggak apa-apa. Kena tanduk bukan termasuk organ yang bisa dimakan. Ustadz, biji kan dimakan, itu gimana? Yang namanya kambing kebiri, boleh. Karena kalau dikebiri, dagingnya mungkin enak, makin gemuk. Coba aja ente kebiri. Bapak ini udah gede banget, Bapak kebiri dah. Bapak pengen gemuk dah. Kata istri makin enak kali gitu. Nah beda tuh, kecuali kambing kebirian. Nabi kan kurban bikabsyain. Dengan 2 kambing kebiri, ya, tinggal apa-apa Pak, timbang tanduk patah, kecuali kupingnya robek, sakit. Kalau sakitnya nggak parah, terima, timbang pilek, kasih aja bodre. Iya, ini kambing ente pilek, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu almarhu albainu marduha, sakit parah aku nggak boleh. Dulu antrak namanya. Atau penyakit apa yang parah tuh, pulangin aja. Timbang kambing sakit aja nggak apa-apa.
Ya nggak boleh sakit banget. Ya, kata anak kecil kalau sakit aja nggak apa-apa, yang nggak boleh sakit banget, sakit parah kok. Pincang kalau pincang masih bisa jalan nggak apa-apa. Kira-kira dia nggak tinggal jauh sama temennya kalau jalan. Tapi kalau tinggalan jauh, temennya di Petara, dia masih di sono, di Sandra. Nah, itu namanya pincang beneran tuh, jangan terima. Mau onta, mau sapi, mau kambing, jangan. Ya, ada lagi fatwa. Tapi nih gua segini aja ya. Jangan disebarin nih. Kata Ibnu Abbas, ada orang kepengen banget kurban, tapi nggak pernah sanggup. Lu bawa ayam aja kasih panitia. Bawa ayam. Jadi yang nggak besok, kami bawa ayam. Paham dah? Nah, paham. Siapa tuh fatwanya? Tapi jadi pahami ntar pada bawa ayam nih. Buat orang lu kagak mampu sama sekali udah. Kita kan nggak boleh sudon sama diri kita. Udah mengklaim nggak mampu. Berarti mental miskin itu mah. Gua makanya tahun ini nggak mampu. Kan nggak mampu, nggak dimampu-mampuin. Gitu. Ini ada orang belum tiap tahun tuh susah banget ya. Akan kata guru saya, awalnya dari guru saya nih kayak Brahma Nawi. Bawa aja ayam. Ternyata ada. Itu fatwa Ibnu Abbas. Ya. Nah, jadi kan rame tuh. Ada daging sapi, ada daging kambing, ada daging ayam. Itu ayam buat siapa enggak? Ya potong buat panitia. Gitu. Ya. Bawa bebek. Tapi jangan salah paham ya. Bukan artinya saya berfatwa kambing ganti ayam. Budak penglihatan kagak bisa dah. Kayaknya saya ngomong segini aja nih. Ya. Kata dia saya bantah. Satu kambing buat sekeluarga, saya bantah. Maksudnya begini. Kalau dalam hadis itu, jadi kita beli kambing itu buat satu orang, kita niatin buat sekeluarga. Jadi serahkan panitia buat satu orang. Kalau kerbau boleh 1 sampai 7, nggak boleh lebih dari itu. Sapi gitu juga. Itu yang krusial. Mungkin ada yang mau ditanya. Ada waktu ya? Belum. Ya. Saya kan belum. Pakai tuh. Jarang jauh. Banyak tuh panitia dulu nih. Akikah korban dia aja sendiri. Maksudnya gini, akikah babnya sendiri, korban babnya sendiri. Buat orang belum akikah aja dulu, nggak apa-apa. Tapi lihat momen, sekarang momennya momen mau kurbannya korban aja dulu. Paham Pak? Kecuali di luar bulan haji. Kan boleh kita kalau memang kita kecil belum pernah diakikahkan, ya akikah sendiri. Iya, nggak apa-apa, gak usah malu. Ya, ini kajian berapa tahun saya diundang akikahan. Saya kira buat cucunya kan. Biasanya kan kalau asara kali bawa tuh bocah. Mana cucu ente? Buatannya Pak Ustadz, gue keren. Harusnya lu digendong unyong-unyong palanya. Gak apa-apa Pak, kalau kita merasa belum diakikah kan. Kan orang tua itu dapat kesempatan mengakikkan anaknya sampai balik. Kalau sudah balik, udah kesempatan orang tua selesai. Nah, kita yang belum akikah sendiri. Ya dulu kan, ya orang tua kita tahu lah. Di baju susah, kalau beli kambing gitu. Iya, zaman dulu, usahanya dolowe gitu. Nah terus bagaimana? Kalau memang itu bukan di bulan haji, terus kita merasa belum diakikkan orang tua, akikah aja. Undang teman-teman nggak apa-apa. Undang ya. Ya, kapan undangannya? Karena momennya momen haji. Kita belum korban dulu. Jadi bukan begini Pak. Pak Ustadz, ini kambing akikah sekaligus saya niatin korban. Itu tapi yang licik namanya. Bukan ngeles, licik namanya. Ya lain tuh, korban, akikah. Atau umpama nih begini, Mas kepengen akikah, dibawa ke panitia. Ustadz, maaf, ini saya niatin buat akikah. Apa di foto?
Yang punya kan nggak boleh makan. Kecuali sebagian aja kalau mau ngambil berkah. Ya, gitu. Iya, ngambil berkah aja artinya. Kalau kita jadi panitia, disuruh beli kambing atau sapi, boleh kita nawar sama tukang kambing. Tapi posisi kita sebagai wakil dari yang menyerahkan uang buat beli kambing. Kalau umpama harga sapi 25 juta, kita nawar dapat 23 juta. Kasih tahu tuh yang 1 juta sama yang wakilin kita. Pak, ini ada kelebihan 1 juta. Jadi kantongin itu haram. Ayo, ayo. Mudah-mudahan gitu. Udahlah buat papa aja gitu. Paham? Karena kita wakil posisi kita. Ini kan panitia nyari untung. Ustadz nih beli kambing yang harganya 4 juta, dibeli yang begeng, yang 800.000. Hati-hati nih, banyak panitia yang kurang aja. Kalaupun kita diamanahkan oleh jamaah untuk beli kambing sapi, berapa uang yang budgetnya berapa? Ada lebihnya, kasih tahu. Karena posisi kita wakil. Bukan memilih, kita wakil. Ngerti gak? Itu. Pak, ini ada lebihnya. Balik, Bu. Tapi suku-suku dikasih. Ya. Enak gitu. Yang butuh jarang. Iya, enggak. Nih, saya harus ngomong apa adanya nih. Paham dah? Jangan jadi panitia mau nyari untung. Panitia. Ya, terus lagi. Kalau kita jadi panitia, biasanya kan nggak cakep motong. Kadang-kadang nyawa penjaga. Jangan kita bayar dengan daging atau dengan kulit. Dengan niat kita bayar penjaga, nggak boleh. Hadisnya jelas itu. Bisa nggak sah tuh ntar korbannya. Mesti bagaimana? Gak apa-apa kita panitia minta duit. Administrasi lah, apalah namanya. Buat apa? Buat penjaga. Berapa satu kambing, satu kubu berapa? Karena kita nggak cakep motongnya. Nanti kita kasih uang dari situ. Kalau kita mau kasih kepala kambing, kaki kambing, kulit kambing, hadiah aja ke dia. Ya. Ini Pak, bayaran Bapak, ini hadiah dari saya. Jangan kemudian, duit kagak ada, nih Pak, bayarannya berupa kulit sapi. Harap tuh nggak boleh. Ntar nggak sah tuh, nggak sempurna yang korban tuh. Ini sering soalnya, bukan apa-apa saya lihat. Ya, nyewa jagal. Cakep potongnya. Begitu bayar, pakai kepala kambing. Jadi luar itu tetap kita bayar kalau kita mau bayar. Ngerti nggak? Terus panitia boleh menghadiahkan. Itu yang penting juga tuh. Nah, terus ada rukun motong, ada potong. Rukun motong, yang motong orang Islam, pisaunya tajamin. Ada bismillah, sunnah. Bak, walaupun kita nggak baca bismillah, nggak mungkin kita nyebut Tuhan lain. Paham nggak? Demi dajjal, nggak mungkin. Paham nggak? Nggak mungkin. Walaupun kita nggak baca bismillah, kan dulu kenapa disuruh baca bismillah? Orang-orang kafir Quraisy itu dulu sebelum Islam kalau ngotong kurban, kan kurban udah ada dari dulu. Wal Uzza walata, demi Uzza dan Lata. Makanya dianjurkan kita baca bismillah. Karena kita orang Islam, walaupun kita nggak nyebut bismillah, tetap sah. Maksudnya adab. Nih, kadang-kadang saya lihat mau kambing, mau sapi, rukunnya dikerjain, adabnya enggak. Saya sampai sekarang nih ngikutin guru orang tua, motong aja ini saya nggak berani buka pici. Memotong dulu, ini buat pemotong nih ya, potong sapi dulu. Pakai pici yang bagus. Ya, baca-bacaan nih bacanya nih. Bismillah, jangan sampai komplit. Imam Malik melarang. Jangan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim tuh.
sifat Allah yang gak layak buat itu. Cukup Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Potong, dagingnya wangi. Kita suka ajar yang tukang potong. Jangan sembarangan potong. Kadang-kadang sholat potong, wudu, pakai celana pendek. Jangan dipakai lagi tuh kayak gitu. Ini saya keras nih kalau masalah gini. Pakai tukang jagal, kasih tahu adabnya. Oke lah, nggak pakai peci, Pak. Pakai kain, Pak. Pakai celana. Pernah saya lihat pakai kolor doang. Telanjang lagi. Ya Allah, ini orang mau motong tikus apa motong korban? Adab tuh yang nggak ada sekarang. Saya jantan motong sapi, motong kambing, motong ayam aja pakai peci. Tuh orang tua ngajarin begitu. Akan orang dulu begitu memotong dibikinin air kembang supaya apa? Adab biar wangi. Begitu kambing dimandiin dulu. Kambing nukil pengen potong aja. Panitia tuh kalau bisa, kalau nggak sanggup ya jangan. Urus dah yang ini biar bersih gitu. Siapa ya? Terutama yang suka motong nih. Ya, ini pakai nih. Adab nih. Adab kiblat. Baca doa. Baca bismillah, enggak usah sempurna. Halo, gua ajarin yang keras deh ya. Keras isinya, bukan keras doanya. Ya? Ya. Paham, Pak? Ya udah, mudah-mudahan bisa dipahami. Amin.